Aduh, Mak. Akulah Tuhan yang menjadikan Aduh, Mak. segala sesuatu. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri membentangkan langit, mendampingi yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi seorang aku? diri menciptakan segala sesuatu. Tuhan seorang diri menciptakan segala sesuatu. Sampai ada kalimat tanya, siapakah yang mendampingi aku? Ada nggak yang mendampingi Jelas tuh Tuhan? bang, kan seorang diri Selain bang. seorang Tapi diri waktu itu. dia menciptakan manusia jelas tuh bang, kan seorang diri bang. Tapi waktu dia menciptakan manusia kan ada kita menciptakan kata kita di situ. Yang membentuk Mari kita engkau menciptakan sejak dari kandungan. Yang membentuk Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Kira-kira di sini ada nggak Tuhan selain yang seorang diri itu? Kalau Padahal kita dia sudah- gini bang, udah bang. Ya, silakan. Kalau tuh kan ada itu di Kejadian 1 sampai seterusnya. Kira-kira di Itu sini kan ada nggak Tuhan kan selain ada yang kata seorang kita diri loh. itu? Mari kita waktu menciptakan manusia baru ada kata kita. Mari kita menciptakan manusia. Kalau Padahal kita dia sudah- gini bang, udah bang. Ya, silakan. Berarti ada dua oknum kan ada itu di Kejadian 1 sampai seterusnya itu kan ada waktu menciptakan kan ada mulanya alam kita itu langit dan bumi kan nggak ada kita waktu menciptakan manusia baru ada kata kita. Mari kita Jadi menciptakan menurut manusia Anda Tuhan itu lebih dari merubah satu? kita. Berarti ada dua Ya, kalau oknum di situ, menurut bang. yang tertulis yang di situ, kalau dianggap yang satunya Tuhan, berarti ada dua Menciptakan Tuhan bang. pada Harus mulanya kita alam konsekuensi. menciptakan langit dan bumi kan nggak ada Kalau- kata. Iya, berarti Anda Kita di sana. mengimani Tuhan itu menurut lebih dari Anda satu. Tuhan itu lebih Tadi dari udah mulai satu. agak waras loh, Bang. Kalau mengimani ya enggak toh ya Tuhan Ya itu kan kalau satu esa. menurut yang Tunggal. tertulis yang di situ kalau dianggap yang Itu kan yang satunya saya Tuhan, kan berarti ada dua membawakan yang Tuhan bang. tertulis tadi Harus bang. kita Kita ini konsekuensi. maksudnya yang satu lagi ini Kalau- siapa loh? Berarti lebih Iya, dari berarti satu. Kalau Anda mengimani memakai kata Tuhan kita itu gitu loh lebih dari maksudku, satu. Bang. Sebenarnya itu ketika masuk Tadi udah mulai doktrin agak waras Kristen, loh, Bang. Tuhannya lebih dari satu. Kalau mengimani ya enggak diterjemahkan toh ya sebagai Tuhan itu kan kita. satu esa. Padahal di situ Tunggal. bisa dimaknai sebagai kami. Itu kan Maksudnya yang saya sebagai kan keagungan membawakan bagi yang tertulis Tuhan tadi bang. Kita ini mengucapkan maksudnya yang satu lagi ini siapa loh? sesuai Berarti lebih dari dengan satu kalau rencana Tuhan. memakai kata kita gitu Sesuai loh dengan maksudku bang. sebenarnya Tuhan, itu Tuhan, ketika masuk sesuai doktrin dengan Kristen ilmu Tuhannya Tuhan, lebih gitu. dari satu Itu diterjemahkan maksudnya. sebagai kita. Kalau Anda Padahal maknai di situ bisa Tuhan dimaknai itu sebagai lebih dari kami, satu. maksudnya sebagai keagungan bagi Repot Tuhan nanti, Pak. Repot mengucapkan bener. apalagi ngambil dalilnya dari perjanjian lama. Enggak, Banyak maksudku begini loh dalilnya. bang. Maksudku begini loh bang. Saya enggak meyakini ada Tuhan itu lebih dari satu. Lah itu Ya, tadi kan kalau nanti misalnya saya bilang, kamu bilang satu, terus kata kita itu, berarti Oke. kan lebih dari satu itu baik. bang. Sekarang pelan-pelan begini. Di dalam kitab Kejadian, kitab Torah Musa yang diimani oleh bangsa Yahudi, Anda setuju atau tidak dengan pemahaman orang Yahudi yang menjadi prinsip kitab sucinya dalam beriman? Anda setuju atau tidak? Setuju. Nah, sejak kapan bangsa Yahudi meyakini Tuhannya lebih dari satu? Ya nggak pernah bang orangnya bang. Nggak Orang itu kan. pernah. Yang dibuat hanya oleh terjemahan Kristen menggambarkan Tuhan itu lebih dari satu. Kenapa? Karena dia akan menambah Tuhan di perjanjian baru. Gitu loh. Makanya kalau Anda mengimani kitab perjanjian lama, maka disitulah berbenturan prinsip iman Anda antara Yahudi dengan Kristen. Makanya tadi saya bilang, ketika konsep imannya Kristen ditawarkan ke bangsa Yahudi, dijelaskan kepada bangsa Yahudi, itu terpental karena bangsa Yahudi sudah pegang prinsipnya. Di dalam kitab Ulangan sudah dia umumkan, dengarlah wahai orang Israel, Elohim itu Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Itu pun diajarkan oleh Yesus. Ketika Yesus bersoal jawab ditanya oleh orang-orang ahli Taurat, orang Yahudi tentang prinsip hukum terutama, Yesus sendiri pun mengutip kitabnya Nabi Musa. Bahwa wahai orang Israel, Tuhan kita itu Esa. Itu kata Yesus. Nah, di sini sudah jelas poinnya. Yang mengajarkan Tuhan lebih satu itu bukan bangsa Yahudi dan bukan Yesus. Ada oknum lain yang mengajarkan Tuhan itu lebih dari satu. Maka ketika Anda membuka sejarah Trinitas, bagaimana sejarah Trinitas itu dibentuk, itu lepas dari ajaran Yesus. Hasil dari konsili bapak-bapak gereja yang mengadopsi paham-paham pagan Yunani. Itu fakta sejarahnya, Pak.
Ya iya bang, saya tahu itu keyakinan orang Yahudi itu, orang Israel, bangsa Israel itu. Maksudku kan di situ kan ada kata kita. Kalau saya bilang nanti satu, mana tahu ada orang protes misalnya, ya itu kan kita, berarti ada lebih dari satu oknum atau sosok lah. Kita, berarti menurut abang yang salah itu terjemahannya. Saya tahu Alkitab itu kan karena diterjemahkan bang. Coba contoh. Nggak saya tahu. Contoh saya bunyikan bunyinya di sini. Ini salah memahami dan salah menerjemahkan kitab ketika memahami Tuhan itu lebih dari satu dalam imannya Kristen. Saya bantu bacakan, masih di kitab Kejadian ya. Boleh Anda juga baca di situ Kejadian 3 nomor 22. Berfirmanlah Tuhan, ini terjemahan orang Kristen. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Berarti tidak sama semua dengan Tuhanmu. Benar nggak? Saya tanya, manusia itu menjadi seperti salah satu dari kita. Ada berapa di situ Tuhan? Ya berarti salah satu, dan kalau dibilang salah satu berarti ada lebih dari satu toh bang. Nah, berarti lebih dari satu. Yang sama dengan Tuhan semuanya atau salah satunya? Berarti yang mirip ya ke salah satu lah, nggak mirip kedua-duanya. Itulah kenapa, karena dari awal salah konsep penerjemahan jadilah begini. Tadi dikatakan, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kan tadi begitu bilangnya. Betul, itulah terjemahannya. Manusia itu serupa dan segambar dengan ketiga Tuhannya Pak Wan, Pak Tri, kan gitu. Nah, ternyata di sini manusia itu menjadi seperti salah satu dari Tuhannya. Ketika Anda imani ada itu, Bang, tiga ya? Tuhannya, berarti manusia itu salah satunya yang sama dengan Tuhan Anda. Coba, siapa yang menjadi sama? Dari ketiga Tuhanmu yang mana yang sama dengan manusia? Ini akibat dari salah penerjemahan, memasukkan doktrin imannya Kristen ke dalam terjemahan kitab bangsa Yahudi. Maksudnya gimana sih bang? Maksudnya Tuhanku ada tiga bang? Saya juga nggak percaya. Ya abang bilang tadi Tuhan saya ada tiga. Kapan saya bilang Tuhan saya ada tiga bang? Oh, jadi Tuhan Anda ada berapa? Satu. Siapa dia? Yang menurut Bible itu yang disebut Yesus itu sebagai bapaknya. Yesus sebagai bapaknya? Yang disebut Yesus sebagai bapaknya loh. Berarti Tuhan yang satu itu Bapak? Iya, yang disebut Bapak itu loh. Oh, kalau Yesus bukan Tuhan? Setahu saya bukan bang. Kalau dia Tuhan berarti, kalau saya menolongkan Yesus berarti Tuhan saya sudah pernah mati bang. Berarti ada dua Tuhan gitu sekarang kan? Kalau Roh Kudus juga bukan Tuhan? Roh Kudus ini apalah Roh Kudus ini, bingung saya loh. Roh Kudus. Jadi yang jadi kita di situ Tuhannya ada berapa? Ya setahu saya satu-satunya, kan ada tertulis itu bang. Satu-satunya apa? Abang lebih tahu lah gimana bang? Lebih tahu abang biar. Iya, oke. Terima kasih. Tadi Anda sudah menjawab kalau Yesus itu kan bukan Tuhan. Ya kan, saya tidak mau pembahasan lebih berat lagi. Anda sudah mengimani, sudah percaya secara akal sehat Yesus itu bukan Tuhan. Kan gitu. Tuhan yang sesungguhnya itu adalah yang mengutus Yesus. Iya, yang disebut sebagai bapaknya kan. Oke, dengan dia sebutan Bapa itu. Nah, Bapa itulah satu-satunya Tuhan yang menciptakan seluruh manusia termasuk Yesus. Kan gitu. Ya, menurut Kolose itu. Kolose berapa itu? Wahyu ada itu. Ada juga Wahyu di Amsal. 3:14. Kalau enggak di Amsal ada Kolose 1:15. Tapi kan di terjemahannya kan ada tertulis Yesus itu disebut sebagai Tuhan, Bang. Gimana itu, Bang? Kan ada juga tertulis. Ya silakan aja imani terjemahan, Pak. Enggak masuk begini loh. Coba nanti... Bang Riki, bagaimana pendapat Anda bahwa Pak Wan Entry ini menggunakan akal sehatnya? Apa tanggapan Anda? Udah lebih pintar lah orang abang itu Bang. Ini tadi aku udah ngantuk, ada mau aku tanya, boleh nggak? Iya Bang.
aku kan temanku dulu waktu sekolah lah, waktu di Jakarta banyak orang Islam gitu kan. Terus aku diledek-ledekin gitu bang ya, aku Kristen, Tuhanmu telanjang di gereja katanya gitu, dikipasin kedinginan itu katanya gitu kan. Terus aku jawab, boleh, karena aku tanya lah sama dia gitu kan, nggak gimana ya, jawabannya aku gak puas gitu kan, makanya aku pengen tanya sama orang abang, boleh kan? Halo bang. Udah bang, iya silahkan. Ya. Saya tutup mic, agak susah buka micnya di sini kan nggak kelihatan micnya, makanya saya lanjut. Iya aja. Bang, harus ditekan dulu apanya, gambarnya, makanya malas saya mute. Dipencet dulu ya, kebanyakan sih yang antri. Nah gini, pertanyaanku dulu sama kawan-kawanku itu kan ya sahabat-sahabat dekat sih Islamnya kan, makanya bisa bercanda gitu. Tapi aku sekarang jadi kepikiran gitu loh. Maksudku gini, ya maaf ya, Nabi Muhammad gitulah kan katanya, kata abang gitu kan. Sekarang posisi dia orang berdosa atau kayak mana, dan sekarang posisinya di mana gitu bang? Udah. Oke. Itu aja bang pertanyaannya. Baik, pertama, seluruh umat manusia mengalami fasenya. Jadi ada alam yang dilalui, ada namanya alam ruh. Sebelum ruh itu masuk ke dalam jasad, ada alam kandungan, alam rahim, yaitu orang berada di dalam kandungan. Ada alam dunia, yaitu kita di dunia ini. Ada alam barzah atau disebut juga alam kubur. Setelah orang meninggalkan dunia ini, maka mereka semua berada di alam kubur atau alam barzah, di mana masa-masa sebelum dibangkitkan seluruh umat manusia, dari zaman Nabi Adam manusia pertama sampai manusia terakhir di muka bumi, semua nanti akan dibangkitkan, kan gitu seluruh. Nah, bagaimana para nabi, orang-orang soleh, orang-orang suhada, keberadaannya? Ya mereka di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzakun. Jangan engkau mengira bahwa orang-orang yang telah wafat di jalan Allah mereka itu mati. Mereka itu hidup dan mereka mendapatkan rizki dari sisi Tuhannya. Hanya perpindahan alam. Yang mati itu jasadnya, hakikatnya mereka masih hidup karena mereka itu berada di alam barzah. Begitu seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Termasuk Yesus pun nanti ketika dia sudah wafat, maka semuanya berada di alam barzah atau di alam kubur. Nanti mereka semua akan dibangkitkan kembali. Begitu. Oh gitu bang, berarti gini bang, dari penjelasan abang aku udah agak mengerti dikit ya. Berarti sekarang Muhammad itu, Nabi Muhammad itu belum ada di surga atau di akhirat gitu lah bang ya. Loh, semuanya lagi berada di alam barzah. Dan kalau Anda pahami konsepnya, ketika di alam barzah, manusia yang belum dibangkitkan nanti sebagaimana dia diciptakan pertama kali ketika bangkit ada jasadnya, di alam barzah ini, semua orang-orang soleh, para nabi itu merasakan nikmat kubur. Merasakan nikmat kubur. Belum di surga pun di alam kuburnya sudah menikmati. Gitu loh. Bagaimana dia ruhnya bisa terbang ke sana sini kan gitu. Bisa menikmati taman-taman surga. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Dijelaskan oleh Nabi kami Rasulullah SAW. Jadi walaupun belum masuk ke dalam surga, mereka orang-orang beriman, orang-orang soleh dan para nabi semuanya itu berada di alam barzah yang penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, bukan kesedihan. Lalu bagaimana keadaan orang-orang yang tidak beriman? Contoh yang menuhankan anak orang atau menyekutukan Tuhan. Maka di alam barzah itu mereka mengalami siksaan. Begitu. Di alam penantian itu sebelum dibangkitkan seluruh umat manusia, yang berdosa, yang menyekutukan Tuhan, mengalami siksaan, disebut siksa kubur. Orang yang beriman mengalami nikmat kubur. Sebelum dibangkitkan masuk surga pun,
manusia yang beriman dan orang soleh, terutama para nabi, itu mereka mengalami masa-masa menikmati nikmat kubur. Begitu. Oh, berarti gini Bang ya, dari Abang itu berarti dari awal penciptaan manusia itu berarti belum ada yang dibangkitkan gitu lah ceritanya Bang ya. Nanti tunggu hari kebangkitan lagi itu ceritanya Bang ya. Loh iya, manusia itu nanti akan dibangkitkan serentak seluruhnya setelah mereka semua mengalami kematian. Itu Bang apalagi ya tadi ya. Oh iya, kan itu udah cerita Abang tuh sekarang masih apa itu roh tadi kan Abang bilang kan ya. Hari kebangkitannya kira-kira ada nggak tertulis di Al-Quran gitu Bang ya? Oh, banyak. Allah akan membangkitkan manusia itu banyak. Dalilnya di dalam Al-Quran itu banyak. Ada nggak? Di dalam surah Yasin, banyak ayat Al-Qurannya. Di dalam surah Al-Hajj, banyak dalilnya. Ini Bang, maaf nih banyak menanya lagi nih. Ini kan aku sering berdebat tuh sama kawan-kawan itu cuman teringat sekarang kan fokus kerja tuh ceritanya tuh. Dulu kan waktu sekolah ya biasalah teman gitu kan saling ledek-ledek gitu kan. Terus aku jadi kebingungan juga. Kalian dibilang juru selamat, masa juru selamat mati di silang katanya gitu kan. Terus aku jawab lagi tuh, kan katanya dia udah naik ke surga di hari ketiga. Kataku gitu Bang. Terus menurut Abang kayak mana Bang? Maksudnya gimana? Yesus naik ke surga? Yesus naik hari ketiga. Katanya gitu. Kata orang yang kutanya orang sama Kristen lah gitu kan. Terus ku sampaikan sama kawanku yang muslim tuh. Itu juru selamat. Dia gak mati ku bilang. Gak mati dia. Udah mati 3 hari lagi dia udah naik ke surga. Ku bilang gitu kan Bang ya. Sementara kalian kayak mana ya mau Nabi Muhammad kan belum naik ke surga, aku bilang lagi gitu. Nah, jadi menurut Abang kayak mana siapa yang diikutin gitu loh? Kalau dibilang kawanku yang satu lagi Yesus itu udah hidup lagi. Kenapa Tuhan kau bandingkan dengan Nabi? Kan itu aku kan nanya loh Bang, bukannya aku membandingkan loh. Ngerti kan maksudku Bang? Aku nanya sama Abang gitu loh. Enggak, sekarang poinnya adalah ketika Anda imani Yesus yang Anda tuhankan sudah ke surga, di dalam kitab Anda ada Elia dan Henok juga sudah ke surga tanpa mengalami kematian. Dia dijemput oleh Tuhannya naik kereta berkuda, lalu diangkatlah dia ke surga. Loh, hebatan mana? Dengan manusia yang tidak mengalami kematian, dia masuk ke surga. Itu tertulis di dalam kitabmu. Aku menanya Abang loh, itulah Bang ini malah nanya balik lagi kan. Loh, iya, artinya kan Anda sedang membandingkan posisi itu. Sekarang yang Anda imani dia di surga itu, di dalam pemahaman Islam sebenarnya itu bukan di surga. Dia itu lagi bersama dengan para nabi. Contoh ketika Nabi Isa itu berada di mana? Dia itu masih ada di langit kedua bersama dengan Nabi Yahya. Dan para nabi ada juga Nabi Adam. Semua berada di tempat yang dimuliakan oleh Tuhan. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan mereka. Belum saatnya. Nanti dia akan turun kedua kalinya. Nah, turun kedua kalinya akan menghakimi orang-orang yang menuhankan dia. Kayak gitu loh. Iya Bang. Terus ini Bang, kan aku makin penasaran tuh ceritanya Bu. Aku nanya lah, aku kan pernah sering ke gereja tuh. Pas pulang gereja aku tanya lah pendetanya. Terus dibilang, aku sampaikan lah seperti yang aku sampaikan sama Bang nih sekarang nih kan. Bilang aja sama dia kayak gini katanya. Kok kalian ngikutin mayat katanya gitu. Menurut Abang kayak mana gitu kan. Maksudnya ngikutin mayat semua Nabi Muhammad itu gitu loh. Sementara iya. Loh, kalau kami mengikuti ajarannya, nggak ada yang mengikuti mayat, Bang.
mayat itu dikubur, tidak diikuti. Yang kami ikuti itu ajarannya, apa yang ditinggalkannya. Makanya Rasulullah berpesan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan 2 pusaka untuk kalian. Ketika engkau berpegang teguh kepada pusaka itu, maka engkau tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Ajaran Rasulullah, ajarannya yang diikuti. Yang namanya mayat itu dikubur. Kalau Anda merasa tidak masuk akal mengikuti orang yang sudah mati dalam konteks ajarannya, lebih buat saya tidak masuk akal adalah ketika Anda menuhankan mantan mayat. Seorang anak manusia pernah dikubur, pernah jadi mayat, begitu bangkit dituhankan. Ini malah makin tidak masuk akal. Coba, bahkan yang bangkit bersama dengan Yesus itu bukan hanya Yesus. Dan kuburan terbelah, orang-orang kudus bangkit. Dan ketika Yesus bangkit dari kubur, orang-orang kudus bangkit dari kubur, mereka jalan ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Itu banyak mantan mayat di sana yang bangkit, yang sudah bangkit. Justru saya pertanyakan, kemana mereka itu? Jadi lebih buat kami tidak masuk akal, ada mantan mayat tapi dituhankan gitu. Ya Bang ya. Jadi bingung juga aku. Apa yang bikin bingung? Menuhankan mantan mayat? Nah itulah, makanya aku bertanya sama Bang Oten 1 kayak mana Bang? Nasi monitor. Ya, Oten 1. Panggilan buat Oten 1. Oten 2 kayaknya udah mulai sadar. 86. Ya, 86. Oten 2 udah mulai sadar. Sekarang Oten 1. Masih monitor Bang, masih mengawasi apa nih? Apa kenapa Bang? Ya. Itu kata Oten 2. Oten 2. Kata Oten 2 emang dia menuhankan manusia yang pernah mati dikubur. Nah, menurut Oten 1 gimana? Ya silakan aja Bang, kalau dia mau menuhankan mantan mayat ya itu hak dia Bang. Iya. Ya, kalau Oten 1 gimana? Masa saya menuhankan mantan mayat Bang? Udah tadi ada tertulis. Ya udah kalau gitu asahadu. Kalah cicing semua. Tanya aja lagi. Tadi pengen nanya Bang. Ya, tadi tanya. apakah sama Bang tadi alam barzah dengan alam maut itu Bang? Pengertiannya Bang? Alam kubur itu maksudnya ya alam kubur, perpindahan alam dari alam dunia. Disebut alam barzah itu karena barzah itu pemisah, pembeda antara alam dunia dengan alam akhirat. Kalau mau tahu seperti apa alam kubur atau alam barzah, detik ini Anda daftar ke malaikat maut untuk meninggal. Nanti Anda tahu. Maksud Abang saya mati dulu ya? Berarti sama kayak alam maut itu ya? Ya, nanti Anda berada di alam kubur. Kalau sepengetahuan saya kan kalau alam maut itu adalah bawah tanah itu loh. Kalau sepengetahuan saya kan kalau alam maut itu adalah bawah tanah itu loh. Kalau setahu saya lah. Kematian itu sendiri alam kubur, alam maut. Kalau setahu saya lah. Di bawah tanah kedalaman berapa meter, Pak? Kalau orang yang di bawah tanah kedalaman berapa meter, Pak? Kematian itu sendirilah alam maut, Bang. Setahu saya. Kurang tahu, Bang. Pokoknya kematian itu sendirilah alam maut, Bang. Setahu saya. Nggak tahu lah. Di tetap Anda mengikuti penjelasan kami. Disebut sebagai alam kubur. Alam kubur itu bukan kuburan. Yang kuburan itu yang dikubur itu jasadnya. Tapi ada yang namanya alam kubur di mana di situ tempat manusia yang tidak meninggal ruhnya nanti semua di sana. Di situ mereka mengalami nikmat kubur dan alam barzah. Barzahun itu maksudnya adalah pemisah dinding antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam akhirat nanti semua manusia akan tidak meninggal ruhnya nanti semua di sana. Di situ mereka mengalami nikmat kubur dan siksa kubur yang saya bilang tadi. Disebut juga sebagai alam barzah. Suatu tempat di luar bumi ini gitu maksudnya loh. adalah pemisah itu kematian itu dinding sendiri antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam akhirat nanti semua manusia akan dibangkitkan. Lanjut. Soalnya saya tadi punya satu pertanyaan tidak ada jawaban. Maksudku saya mencoba mencerdaskan Oten 3 Oten 4 Bang. Kalau alam maut
Oke, Oten satu boleh aku bertanya Oten satu? Oh, boleh Bang. Boleh, Ya, silakan Bang. Kang, nanti yang lain ada yang monitor nggak? Saya mau bikin kopi dulu. Ya, Tapi mungkin nggak Bang apa-apa. Juma Nunggu yang lain. Silakan Bang. Kalau enggak saya yang buka room Abang bertanya gimana? Ya, gampang nantilah. Nanti Anda buka room ya. Nanti kita di sana, Bang. Enggak. Saya sih senangnya sama-sama yang saya itu senangnya itu berdiskusi, entah debat kusir lah. Harus satu kitab suci gitu loh. Ya. Gini aja kalau gitu, abang kan tidak menuhankan Yesus, nggak takut dibidatin sama Oten. Kenapa takut Bang dibidatin Bang? Mungkin gitu kan kenyataannya Bang. Tapi yang anehnya itu ada tertulis loh dia. Saya mengikuti seleranya masing-masing Bang. Karena ada juga tertulis dia disebut juga Yesus itu di terjemahan lah kita bilang ya. Karena saya kan nggak, saya membaca terjemahan toh. Kalau bahasa aslinya nggak tahu, saya kan tertulis itu ada dibilang Tuhan. Berarti kalau dia mempercayai Yesus Tuhan, berarti ada dua Tuhan toh. Bapa itu sendiri, berarti Yesus itu sendiri kan itu aja. Berarti kalau dia menonton Yesus, berarti Tuhannya udah pernah mati. Itu aja Bang kalau sama saya Bang. Iya, cuman masalahnya kalau mengikuti terjemahan itu, versi tahun sekian itu berbeda. Jadi sebelum abad kemerdekaan, itu diterjemahkan sebagai Tuhan, bukan Tuhan. Tapi setelah abad kemerdekaan, diterjemahkannya juga menjadi sebagai Tuhan. Jadi Indonesia itu merdeka dari penjajah, malah Oten merdeka dapat Tuhan. Oh, berarti dulunya disebut Tuhan ya Bang ya? Tuhan, engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Terus kenapa di terjemahan versi terbarunya dirubah menjadi engkau memanggil aku guru dan Tuhan? Nah artinya ada orang-orang Kristen dahulu, dia itu memanggil Yesus itu sebagai Tuhan karena terjemahannya begitu. Dan kenapa statusnya jadi berubah? Yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan itu ternyata bukan ajaran Yesusnya, tapi penerjemahnya. Dah, semoga yang lain sudah ada yang monitor mungkin ya. Saya izin mau ke belakang. Oh begitu. Mohon maaf. Ya Bang ya, dulunya ditulis Tuhan ya Bang ya. Emang Bang, ya emang Oten satu tidak menuhankan Yesus. Ya enggak tahu Bang, kalau Yesus itu Tuhan itu sendiri pernah mati, yang masa saya menuhankan yang pernah mati Bang? Ya terus Anda menuhankan siapa sekarang? Aduh, kok bolak-balik lagi. Tadi kan saya bilang yang menuhankan saya itu tadi bapaknya, yang disebut Yesus sebagai bapaknya. Kalau perjanjian lama, apa itu? YHWH. Ada itu apa itu? Iya. Apa? Ya. Ya. Itu kalau mungkin karena terlalu sakralnya nama itu besarnya, mungkin orang Israel menyebutnya apa? Adonai gitu ya? Apanya? Adonai. Iya. Elohim. Ya sekarang Bang Riki, Oten 2. Oten 2 siap monitor. Nah, Oten 2 menuhankan siapa? Ya itulah sama kayak yang dibilang Oten 1, yang bapaknya yang manyat itu katanya tadi. Allah ya? Oten 1 sama Oten 2 Kristennya Kristen apa sih? Kenapa jadi sepakat? Saya mendadak lari balik lagi. Keren, mantap ini. Mantap ini Kang. Bang penting Bang Kristen apa Bang? Kita kan beracuan ke Alkitab Bang. Itu kan nggak dibilang dia saya monitor. denomnya apa kan nggak dibilang di situ. Itu kan bentukan manusia sekarang itu ada ya, gereja ciptaan ini. manusia ya itu Iya. karena karena mereka berebut perpuluhan mungkin ya Bang. Abang dari Kristen apa Bang? Oten 1. Ya Protestan tuh Bang. Protestan. Kalau dibawakan ke denom ya, kalau Oten 2? Kalau saya sih dibawa bapak ibuku dari apa ya, yang dibawa ya Katolik sih. Katolik. Oh berarti ini Protestan sama Katolik dua-duanya Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Ya kan? Ya gimana Oten 2 monitor Ya, gimana Bang? Monitor. Sekarang boleh. jangan karena apa loh Bang. Sekarang kita kan ada cuannya. Jangan karena kita di roomnya orang abang ini kita bilang begini. Menurut yang tertulis loh. Kita kan selalu ada acuannya. Jangan karena paksaan gitu loh. Kan Iya, tertulisnya betul. begitu juga Bang. Iya makanya. Maksudnya begini loh Bang. Kalau abang menuhankan Yesus juga ya nggak masalah menurut saya. Yang jelasnya kalau abang menuhankan Yesus berarti Tuhannya abang itu udah pernah mati kan, itu aja konsekuensinya. Biarpun pernah bangkit.
Itu juga kan karena dibangkitkan, bukan karena bangkit sendiri. Kayak zombie kan ada yang membangkitkan. Ya itu terserah abang lah. Ya nggak apa-apa bang, kalian berdua di sini Oten 1 sama Oten 2 belajar aja baik-baik. Ya jangan ngikutin jejak-jejak Kiamat. Enggak, maksudku gini loh, jangan karena terpaksa. Maksudku gini loh bang, jangan karena terpaksa. Menurut dia benar nggak yang menurut abang yang abang pahami gitu loh. Jangan karena begini abang jadi mengakui seperti yang saya akui. Iya gitu iya loh. betul. Coba sebelum ke Bang Juma saya tanya ke kalian berdua ya. Percaya nggak Tuhan dilahirkan oleh seorang manusia? Dua-duanya nih, Oten 1 sama Oten 2 jawab. Nah, pertanyaan abang juga ngawur loh, masa Tuhan dilahirkan manusia bang? Oh berarti nggak percaya kan? Nggak percaya. Sekarang Oten 2. Oten 2. Oten 2 dibuka mute-nya bang. Iya, halo ya. Ya, percaya nggak Tuhan dilahirkan oleh seorang manusia? Mana ya bilangnya ya, kalau percaya nanti ya kembali ke kata Oten 1 lagi nanti, masa menuhankan yang udah Begini. Oten 1, Oten 2. Misalnya anak kecil lagi nanya nih. Kepada Oten 1, ada anak kecil pulang sekolah kelas 1 SD. Anggaplah ponakanmu namanya Alek. Om Riki, Om Oten 1, Oten 2. Tuan kita itu namanya siapa ya Om? Gimana jawabnya? Anak kecil yang nanya. Coba kira ya, menjawabnya gimana? Oten 1, Oten 2, silakan. Oten 1, ini yang bertanya anak kecil apa abang ini? Saya wakili anak kecil. Pulang sekolah, namanya Alek. Om, Tuan kita namanya siapa ya Om? Nah, gimana jawabnya? Menurut mana perjanjian lama? Iya, apa Yahweh, ada yang bilangnya Yahweh, ada yang bilangnya apa lagi itu. Pokoknya apalah. Setahu saya kan orang Indonesia, tahunya bahasa Indonesia YHWH atau Adonai. Perjanjian lama ya tertulis Bapak. Panjang amat sih Om. Mang kan cuman ponakan minta cuman nama A tuh Om. Kenapa panjang Om? Ya maksudnya biar durasinya panjang bang. Kalau langsung nggak panjang durasinya bang. Coba Om nanya sama anak kecil saya ini Om. Coba Om nanya. Pertanyaan yang sama Om. Om, Tuhan kita siapa gitu? Coba. Siapa namanya di sini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tuh. Coba anak kecil lagi nanya nih. Om, nama Tuhan Om siapa Om? Ya udah. Berarti bukan Oten namanya, Berarti pertanyaannya kurang pas bang menurut saya. Siapa nama Tuhan Abang? Ya. Siapa nama Tuhan Abang? Itu harusnya. Ya siapa Om? Ya kan panggil Om. Ya Om lah 1. siapa? Ya kalau Islam bang, tanya nama nggak panjang, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nama sembahan umat Islam. Kalau Kristen kalau ditanya nama Tuhanmu siapa ya, pusing bang. Gak bisa menjawab bang. Ya kalau apanya yang karena kan ada dua dia bagian Alkitab itu. Kalau di menurutnya umumnya ya nggak tahu ya itulah yang dibilang YHWH itu loh. Mungkin itu yang terjemahan dari Bapak. Kok Tuhan YHWH sih gimana Pak? Gimana ceritanya itu bang? Udahlah lanjutlah. Ya itulah ceritanya bang namanya. Aku diomelin di bawah. Kebesaran nama itu mungkin biar nggak sembarangan menyebutnya dirubah jadi Adonai kan gitu, nggak tahu lah, itulah ceritanya bang. Iya, soal Bang Andi yang ngomong enggak. host yang disalahin. Nggak apa-apa, yang penting cakrawala berpikir kalian dua itu udah terbuka ya bang ya, Masya Allah. Semoga abang ini mendapat pencerahan ya di malam ini ya bang ya. Jadi kita semuanya belajar bang di sini bang. Kok ada Tuhan yang bisa mati, ada Tuhan yang dilahirkan oleh manusia, ada Tuhan yang lapar makan ikan goreng, lupa dia ketiduran. Terus ada Tuhan, kesimpulan nih bang, ada Tuhan mengusir para pedagang yang lagi berjualan, kasihan kan. Nah di sini
tidak masuk akal Bang. Kalau menurut Abang yang saya sebutkan tadi masuk akal nggak Bang? Ini netizen di bawah ini. Sekarang jangan menurut saya loh Bang. Taruh lo Bang, taruh lo Bang. Kitab loh Bang. Jangan menurut saya. Bang, maunya netizen di bawah ini Mbak Nyuma yang ngomong, kita semua diam. Jangan ada yang ngomong. Diam semua, harus Bang Nyuma yang ngomong. Diam semua. Iya paman. Ketiduran kali Bang Juma. Ya mungkin Gurunda lagi istirahat ya teman-teman. Tapi insya Allah bentar lagi masuk kalau istirahatnya udah cukup. Sabar ya teman-teman, sabar. Mending kalian tap-tap layar, terus disentuh tuh lop orennya di atas tuh ya. Disentuh dulu di atas lop orennya. Bentar aku telepon dulu Bang Juma dah. Kalau enggak, ini aja Bang. Mana tahu ada Autentika mau naik, saya diturunkan aja Bang. Nggak masalah Bang. Nggak apa-apa, kita diskusi santai. Saya senang kok, saya enak diskusi dengan kalian berdua. Kalian ternyata orang-orang cerdas yang udah membuka cakrawala berpikir kalian ya. Masya Allah. Bang. Keren. Siapa nih yang jawabnya kalau masih ada pertanyaan satu lagi udah tarik kalimat aku Ya nggak apa-apa, tanya aja Bang. Kan katanya Yesus itu juru selamat, tapi kata abang bilang tadi dia kan udah mati. Mana itu Bang? Ya kalau Yesus juru selamat, kenapa dia harus kalah sama manusia Bang? Mati tersalib di kayu salib Bang. Nah itulah maksudku, ku tanya sama abang, kok bisa juru selamat bisa mati gitu loh. Jadi kalau kita lihat ke konteks Nabi Isa Bang, dia itu dapat risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kaumnya pada saat itu di Israel, di Bani Israel Bang. Nah sekarang ada Rasulullah Nabi Muhammad yang menyelamatkan semua manusia di muka bumi ini Bang. Bedanya itu, kalau Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, kalau Nabi Muhammad manusia di seluruh muka bumi ini Bang. Satu, Al-Quran. Al-Quran itu membawa keselamatan kita Bang. Gak pernah direvisi, gak pernah dirubah-rubah. Sekarang Bible, Alkitab kata abang. Bible pernah gak direvisi Bang? Kembali monitor. Ya Ustadz, masuk Tad. Ya kalau ada pertanyaan nanti masuk lagi. Mungkin yang lain udah pada istirahat. Silakan. Apa pertanyaannya? Yaitu kenapa Yesus padahal dia juru selamat kata Kristen, tapi dia tidak selamat. Kenapa itu katanya? Yaitu dalam perspektif Kristen. Dia juru selamat, tapi dia mati terkutuk di kayu salib, kan gitu. Sebenarnya kalau merujuk kepada Al-Qur'anul Karim, ya ada surah yang sangat lumrah di dalam, maksudnya sering dibacakan oleh umat Islam. Contoh surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad salah satu dari utusan Allah ala siratim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Jadi nabi kami itu berada di jalan yang lurus sebagaimana nabi-nabi yang lain berada di jalan yang lurus, dan setiap nabi diutus untuk umatnya. Contoh Nabi Musa untuk Bani Israel, datang lagi nabi-nabi yang lain diutus untuk Bani Israel, datang lagi Nabi Yesus yang diutus untuk Bani Israel. Yesus utusan Tuhan diutus untuk Bani Israel mengajak manusia ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang benar itu adalah satu, mengenal Bapa satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus sebagai utusannya. Itulah jalan yang lurus yang masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Di dalam Al-Quran dijelaskan, kata Allah, wa ani'buduni hada siratum mustaqim, dan kepadakulah kalian menyembah, inilah jalan yang lurus. Bahkan Nabi Isa sendiri mengatakan, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia,
inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah menyembah Tuhan yang benar dan menerima utusannya. Diimani sebagai utusan, bukan dituhankan. Begitu Bang. Para nabi jalan yang lurus, nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia, sehingga barang siapa yang mengikuti ajarannya, orang itu berada di jalan yang lurus. Begitu. Terus itu Bang, katanya Yesus itu juru selamat. Terus ada di Bible gitu kan. Kalau tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku katanya. Terus gimana itu Bang? Padahal dia mati kayu salib kata Bang tadi. Loh iya Bang, sampai kepada Bapa itu maksudnya mengikuti ajarannya. Contoh kata Yesus, segala firman yang Bapa sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka di situ murid-muridnya. Dan mereka telah menerimanya. Berarti murid-murid Yesus sudah menerima ajaran Yesus. Apa kata Yesus? Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Lagi-lagi tentang jalan yang lurus yang mesti ditempuh ketika mengikuti pengikut Yesus. Maksudnya adalah Yesus diterima sebagai utusan Tuhan. Dan Tuhan yang mengutus Yesus itu hanya satu, yaitu Tuhan yang disembah oleh seluruh para nabi. Di situ maksudnya Bang, memahaminya. Jadi contoh ketika kami umat Islam mengikuti jalan yang lurus yang diajarkan oleh Nabi kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Orang yang sejaman dengan Nabi kami ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti, masuk kategori umat Nabi Muhammad, termasuk Anda. Ketika Anda mendengarkan apa yang diajarkan oleh Nabi kami, lalu Anda mengikuti dan menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, dan percaya Tuhan yang benar itu satu, Anda sudah berada di dalam jalan yang lurus gitu. Seperti itu Bang. Kalau kita mau sederhana memahami tentang ajaran baik dari Yesus maupun para nabi yang lain, sebenarnya kita tidak repot. Karena konsep imannya Kristen sudah terjebak dalam doktrin penebusan dosa, dan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa, sehingga terjadilah berbelit-belit dan bikin jelimet apa yang sudah jelas. Jadi berarti yang dibilangnya itu tidak ada yang sampai kepada Bapak, terus itu untuk umat, untuk siapa aja gitu katanya. Jadi siapa aja yang ikut gitu, untuk siapa gitu Bang ya? Atau semua orang kah? Apa gitu? Loh, Yesus yang berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Artinya, yang mengikuti ajaran Yesus, mendengarkan ajaran Yesus, akan sampai kepada Tuhannya ketika mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Begitu. Lah, di luar Bani Israel bukan tanggung jawab Yesus. Sama saja sebenarnya ketika Nabi terakhir yang mengatakan untuk seluruh umat manusia, maka di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir 110, apa di situ Allah berfirman yang diperintahkan diucapkan oleh Nabi kami, sama aja sebenarnya. Kata Allah berfirman, kul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kalian semua. Sama seperti Yesus, sama seperti semua manusia pada umumnya. Yuha ilayya, cuman dia Nabi itu menerima wahyu dari Tuhan. Annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian semua itu adalah Tuhan yang esa. Ini semua ajaran para nabi. Dikatakan pamangkana yarju liko rabbihi falyamal amalan soliha wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, berarti kan masuk ke dalam surga. Dia itu berada di kehidupan yang abadi yang diridhoi oleh Tuhan. Silahkan lakukan amal-amal kebaikan dan jangan pernah menyekutukan Tuhan dalam menyembahnya. Itu prinsip ajaran Nabi Muhammad. Dia mengatakan, aku ini manusia sama seperti kalian semua. Lalu bagaimana kata Yesus? Di dalam Yohanes 17 ketika Yesus sudah mengajarkan kepada muridnya
apa yang diajarkannya diterima oleh murid-muridnya, maka Yesus berdoa kepada Tuhannya. Apa dia katakan kepada murid-muridnya? Kan di situ tertulis, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Nah, dia berdoa kepada Bapa agar murid-muridnya juga berada di dalam kehidupan yang abadi. Prinsipnya mengenal satu Tuhan, percaya Yesus utusan Tuhan. Kan gitu. Itu kata Yesus, dia mengajarkan. Makanya tadi sudah dikatakan, semua muridnya sudah menerima ajaran Yesus. Mereka percaya Yesus itu utusan Tuhan. Maka ketika ada yang mengajarkan Yesus itu Tuhan itu sendiri, itu sudah pasti ajarannya di luar dari ajaran Yesus. Jadi begitu. Jadi gini bang. Berarti salah dong firman tak seorang pun katanya gitu kan. Berarti salah lah itu. Berarti harusnya untuk Israel doang lah berarti bang. Loh, kan dia udah bilang tadi, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Bukankah dia juga mengatakan nih, ya Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah aku, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada murid-muridnya. Maksud memberikan hidup yang kekal itu seperti apa? Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu. Satu, mereka mengenal bahwa Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar, dan mereka percaya Yesus itu utusan Bapa. Itu ajarannya. Dan ajaran seperti ini sudah diterima oleh murid Yesus. Siapa murid Yesus? Ya kalangan Bani Israel. Kan begitu. Bani Israel. Dan Yesus mengatakan di Matius 15:24 ya, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Itu sudah diucapkan juga oleh Yesus. Lah kalian juru selamatnya siapa? Udah mah bukan umatnya Yesus, tiba-tiba Yesus yang sebagai seorang utusan Tuhan untuk Bani Israel, di luar Bani Israel, Yesus ditawarkan sebagai Tuhan. Dijadikan penebusan dosa untuk seluruh umat manusia. Sekali lagi saya katakan, ini bukan ajaran Yesus. Oke? Oke bang. Oke bang, makasih bang, udah ngantuk aku. Oke, lanjutlah dulu Oten 1 ya. Mudah-mudahan, makasih bang atas. Mudah-mudahan makasih. Sama-sama. Oten 2. Ya. Gue ikuti balik ya. Nanti besok kalau mau belajar, lu naik lagi ke sini, nggak apa-apa. Kita terbuka buat semua Oten yang pengen belajar ya, bukan pengen menghujat ya. Soalnya iya bang, kita kalau hujat belajar bang. Betul, setuju, saya setuju. Oten 1, Oten 2 pinter ini. Saya yakin nih, dua-duanya akan terselamatkan mudah-mudahan ya. Kalau boleh tahu, Oten 2 ini tinggal di daerah mana bang? Sekarang udah balik kampung bang, di Medan bang. Oh di Medan. Di Jakarta pernah ini nggak bergaul dengan umat Muslim? Ya itulah kan aku bilang tadi, dulu waktu aku sekolah di Jakarta, kawan-kawan saya kan Muslim semua. Di Bekasi aku dulu bang, di Bekasi. Oh di Bekasi, saya juga di Bekasi. Nah waktu teman Anda itu bukan membuli ya, mengata-ngatain seperti itu, Tuhan Anda kedinginan dan lain sebagainya, Anda berpikir nggak, oh iya ya, kok Tuhan itu harus jadi manusia ya? Oh ternyata benar juga perkataan mereka. Gimana tuh bang? Nah itulah kan ceritakan bilang tadi bang, ini kan karena kawan aja, kalau sama yang lain mana berani aku jawab juga. Ya, nggak berpikir nggak, Anda sempat berpikir nggak kok ya, Tuhan kayak gitu? Ya karena waktu itu kan masih kayak mana dibilang ya, masih ibarat kata Katolik saya ini, Nasrani saya ini masih ibarat kata bawaan orang tua saya gitu, ibarat kata waktu itu belum mau mengenal untuk yang lain gitu loh, itu maksudnya. Sekarang umurnya berapa bang? Oh, udah tua bang, 32. 32 masih muda, masih bisa pola berpikir Anda bisa masih bisa
mencar dan masih bisa menerima kebenaran, Bang. Coba abang renungi, habis abang turun dari sini sebelum tidur, abang renungi keberadaan Tuhan abang kok seperti itu. Nah di Bible juga banyak kesalahan, Bang. Tuhan Anda itu bukan duduk di sebelah kanan Bapa, tapi di Uranon. Uranon itu apa? Langit. Di langit, Bang, bukan di surga, Bang. Itu Anda kena prank. Coba Anda dibuka lagi, dikupas lagi kitab Anda, Bible Anda yang Anda yakini. Jangan sampai nanti Anda dan semua keluarga Anda tidak selamat. Kalau dalam pemahaman Islam, semua umat Kristen, umat kafir, Bang, yang tidak mengakui Tuhan itu satu atau menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi Muhammad, semua akan terkapar di neraka, Bang. Oke, siap, Bang. Untuk semua abang-abang, ini ada kakak-kakak ibunda ini, makasih ya atas waktunya. Siap. Kalau saya adik mungkin ya, adik abang, saya umurnya di bawah abang. Kalau Bang Handi kakek. Kakek, udah tua. Tadi ku tengok itunya sih, buka kamera. Iya. Oke, pamit Bang Oten satu ya, abang-abang semua ya. Ya. Makasih. Mohon maaf jika ada salah. Oke Ya, Bang. nggak apa-apa. Oke, Kami Oten juga 2. mohon maaf ya, Bang. Woi, di mana gua pernah open cam? Nggak pernah. Salah lihat kali ini orang ini. Salah lihat Boleh dia nggak pernah open pertanyaan cam. satu lagi, Bang, sebelum saya turun, Bang. Pertanyaan saya sih Tanya selalu lagi, Bang. gampang, Tanya lagi, Bang. Tanya lagi, Bang. Tadi kan ada tadi tepingan di bawah dibilangnya udah bisa baca, udah bisa lah mengikuti apa tadi, membaca syahadat tadi katanya kan. Tadi ada tepingan saya baca di bawah. Pertanyaan saya begini, Bang, apakah kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu otomatis jadi agama Islam, Bang? Karena saya kan sering juga, karena saya kan di lingkungan mayoritas. Ya gini deh, Bang, Saya jelasin kadang sebelum bisa mengikutinya itu loh, karena saking hafalnya itu dulu kan bisa mengikuti dalam otak loh. Ya, Makanya sebelum pertanyaan Ustadz Alif jawab, Bang, saya jelasin sedikit ya sebelum guru saya menjawab ya, Bang. Kalau abang mengucapkan 2 kalimat syahadat belum tentu muslim, Bang. Semua orang bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi kalau abang mengucapkan 2 kalimat syahadat diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan, yaitu sholat, ibadah dan sebagainya, abang muslim, abang Islam. Tapi kalau hanya mengucapkan aja tanpa abang tidak melakukan apapun, kegiatan apapun di dalam Islam, abang bukan Islam, Bang. Oh begitu ya, Bang ya. Silakan Karena saya Ustadz kan, Alif. karena saya lihat tadi di bawah Ustadz loh ada tepingan loh, udah bisa baca syahadat lah katanya tadi kan, makanya saya tanya loh, apa sih gampang itu? Iya, kalau cuma baca ya gampang, Bang. Semua juga bisa, Bang, kalau baca mah, Bang. Iya, karena saya juga kadang kan ikutin loh kalau lagi apa itu apa namanya azan kan, kadang kebawa loh dia, karena kan dekat rumah masjid kan ada gitu loh. Jadi kebawa dia dalam, kadang sering kita mengikutinya loh. Itulah pertanyaan saya, Bang. Coba yang lain, Bang. Oke. Saya kurangi ya dari jawabannya. Pertama, misal ketika ada ayat Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Jadi ketika mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat, bukan karena Anda bertemu dengan orang beriman, tapi karena memang Anda menemukan kebenaran, yakin tadi sudah disebutkan, dibenarkan oleh hati, diyakini, diucapkan oleh lisan, dibuktikan dengan perbuatan, bukan karena bertemu dengan orang beriman, tapi ketika kembali dengan kawan-kawannya segerombolannya, kembali seperti mereka, niatnya untuk mengolok-olok, maka itu namanya kategori orang yang munafik. Munafik dalam beriman, fidarkil asfali minan nar, mereka itu berada di dalam keraknya neraka, lebih berbahaya. Jadi kalau mau bersyahadat harus dengan keyakinan yang kuat, berdasarkan menerima, akal sehat menerima, hati menerima,
lisan menerima, tubuh menerima, begitu. Harus benar-benar, bukan hanya sekedar mengucapkan. Kalau sekedar mengucapkan, setan pun bisa mengucapkan, kan gitu. Bisa setan juga mengucapkan, tapi harus dibuktikan. Gitu, Bang. Syaratnya menjadi muslim memang diawali dengan 2 kalimat syahadat, gitu. Ya, itu Bang. Semoga menjawab dari pertanyaan Abang. Kebetulan ini ada Oten 3 nih. Cuma kalau Oten 3 ini kayaknya agak Oke lah Bang ya, aku turunlah dulu lobet pula jangan ini ya Bang dulu, ya. biarin dulu sambil dicas lu dengerin Oten 3 nih si Raja Ngeyel nih. Ini Oten 3 nih. Oh ya oke lah, tapi kalau mati sendiri tanggung jawab ya Bang ya. Saya nggak mau tanggung jawab Bang. Saya Ini kalau dicas panas dia Bang. saya nggak Maksudnya, pernah manasin Abang. maksudnya Pak Wan ini mau mati berdua gitu. Maksudnya HP-nya lo lobet Bang. Bang, Oh, saya Maksudnya kan panas Bang, dia Bang kalau sambil dipakai Bang, saya dicas. udah punya calon bini Bang, itu nonton di bawah Bang. Ya oke lah, aku turun dulu Bang ya, biar Abang dengar yang ngeyel ya dulu. Abang dengerin aja Oten Ngeyel ya Bang. Iya, saya dengar dari apa aja. Ganti Ya. apa akun yang lain Bang. Ya, semoga Abang dapat hidayah dan tercerahkan malam ini ya. Maaf kalau kita ada salah kata di sini Bang. Maaf, Nggak ada Bang, ya. nggak ada. Makasih ya Bang. Sama-sama Bang, sehat selalu ya Bang. Sama-sama. Semoga Tuhannya Yesus merahmati Anda. Ini ada inspirasi. Oh ye. Weh. Belagu. Selamat pagi abang-abangku sekalian. Ya, selamat pagi. Tadi bang siapa namanya Bang Santa mengatakan saya ngeyel. Saya nggak pas saya ngeyel bang. Ya suka-suka saya lah, mulut-mulut saya. Bebas dong saya ngucapin apa aja. Oke siap bangku. Wah, udah harus nurut kalau sama gua. Cuma gitu aja. Coba. Iya bang. Ya bang. Oke. Mungkin tadi teman Anda itu memang mereka sudah percaya dengan pertanyaan dari Tuhan itu sendiri. Ya kan? Bang Inspirasi. Tadi saya mengutip Yesaya, di dalam kitab Yesaya 44:24, Tuhan itu bertanya. Dia itu yang membentuk Saya manusia. buka dulu ayatnya bang Yesaya. 44:24. Bahwa Tuhan itu kan berfirman yang membentuk manusia dalam kandungan, yang membentangkan langit, menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Tuhan bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Coba kalimat tanya itu, kalau bahasa kita itu kan nyeksekan itu di Tuhan. Kumanya bahasa Indonesia-nya. Kalimat nyeksekan tenana itu bahasa Indonesia. Apa nyeksekan tuh? Jadi Tuhan itu bertanya, siapakah yang mendampingi Sar jadi aku? moderator. Nyeksekan Coba. itu apa ya? Nyeksekan. Sareksek? Salah ya? Kalimat sindiran gitu loh. Tapi iya. maksudnya bukan berarti ada, cuman lagi biar suruh mikir gitu bahwa siapakah yang mendampingi aku? Tuhan itu seorang nyinyir, diri. Kalib, nyinyir. Enggak pantas ke Tuhan itu nyinyir, bukan gitu. Jadi kalimat iya majas, kalimat pertanyaan tapi sebenarnya sudah jelas jawabannya. Menimbulkan makna penekanan bahwa memang tidak ada yang lain, tidak ada lagi gitu loh. Nah, Tuhan bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Ada nggak Tuhan yang lain yang mendampingi Tuhan menciptakan segala sesuatu? Pahamlah maksudnya itu penekanannya. Sarkas juga bisa. Ini sahabat Edis TV. Lu sahabatnya? Sahabat si Edis? Sahabat Edis? Buka mute-nya. Oh, pengen cari panggung doang, pengen cari viewer. Blokir guys. Blokir nih sahabat Edis TV, blokir. Ya silakan jawab inspirasi. Oh ye. Ini bang, kalau mengenai
ya saya ini yang ayat yang barusan saya baca belum saya pelajari kali begitu bang. Mungkin saya izin mencari artinya begitu.